Jadi waktu dia mulai di CT scan nggak bisa, di MRI karena dia muntah kan nggak boleh bergerak. Jadi akhirnya sempat di CT scan, oh ya ini ada pecah pembuluh darah gitu dan pecahnya besar. Jadi ya memang harus dioperasi. Nah, dokter bilang operasi pun nggak menjamin, dia bilang itu. Dia nggak mau pup, nggak mau dan harus pup berapa hari nggak pup. Itu hikmat dari Tuhan untuk saya bisa ngomong bahwa nggak apa-apa loh, saya yang ngebersihin. Saya ngerti dia juga sungkan, kalau saya ada di posisi dia juga pasti sungkan, tapi ya kalau bukan istrinya tuh siapa lagi, ya kan? Akhirnya saya udah bilang kalau saya dalam keadaan kamu juga pasti akan melakukan, siap melakukan. Ya kalau saya jadi dia juga pasti akan lakukan hal yang sama kan. Sebuah janji pernikahan ketika diucapkan itu di saat momen yang begitu indah dengan perasaan yang membahagiakan, sepertinya tidak ada sebuah hal yang sulit ya untuk mengucapkannya. Namun ketika melewati ujian di dalam pernikahan dan janji nikah itu menjadi suatu hal yang harus dibuktikan, disitulah tantangannya muncul. Ternyata janji pernikahan itu tidak semudah ketika diucapkan. Bersama saya, Roselyn, di Bincang-Bincang Crosstalk. Hari ini kita kedatangan sahabat Crosstalk ya, hadir di studio bersama dengan kita semua yang akan berbagi cerita, yaitu Saudari Linda. Saudari Linda ini adalah seorang istri dengan juga sudah memiliki 2 putra yang sudah besar-besar juga ya, Bu Linda ya, tapi dia tetap awet muda. Nah, Bu Linda ini adalah seorang trader, investor, dia juga seorang analis dan penulis buku ya. Nah, nanti sahabat Crosstalk kalau mau tahu buku-bukunya boleh dicek aja di Instagramnya Linda Lee, betul ya. Nah, Bu Linda menikah itu sudah berapa lama? Menikah tahun 2000. Tahun 2000 berarti? Ya, berarti tahun ini nanti 26 tahun. 26 tahun ya. Nah, pasti awal-awal pernikahan gitu semua lancar-lancar, happy aja ya. Kayak ada kejadian apa yang, nah itu yang tadi saya juga katakan bahwa di dalam hidup itu kita kadang ada satu titik, satu momen di mana seolah-olah kita kayak Tuhan buat kita balik arah gitu ya. Atau ada arah yang diubah di dalam hidup kita. Nah, apa yang Bu Linda alamin mungkin bisa di-sharingkan, diceritakan lagi gitu buat para sahabat Crosstalk. Jadi ya kehidupan pernikahan sih ya ada-ada aja ya, maksudnya ya naik turunnya, belok-beloknya ada aja. Tapi sepanjang menuju 26 tahun ini belokan paling tajam itu di tahun 2023. Waktu suami saya stroke, terus dia nggak sadar, dioperasi di ICU di rumah sakit 18 hari gitu. Nah, kalau boleh kita detailkan ya Bu Linda, di tahun 2023 tepatnya di bulan apa tuh? Bulan April. Bulan April ya. Nah, itu lagi liburan Lebaran. Oh, libur Lebaran. Jadi
Suasananya lagi mau lagi berlibur, enjoy ya, happy lagi ya. di tengah liburan. Di tengah liburan. Iya, lagi di tengah Apa yang liburan. terjadi di tengah liburan itu? Jadi kita lagi nginep gitu, dan kejadiannya itu ada di dalam kamar hotel gitu. Jadi ya ngobrol-ngobrol biasa, besok mau kemana gini-gini, tiba-tiba ya dia duduk tapi merosot gitu. Terus saya bingung, nggak lama dia ngomongnya udah nggak connect, nggak lama ya udah tiba-tiba merosot terus nggak sadarkan diri gitu, dan saya nggak tahu dia kenapa. Pada saat itu reaksi atau respon perasaannya Bu Linda melihat suami seperti itu gimana? Takut, panik udah pasti jelas gitu ya. Terus kenapa ini dia kenapa? Terus ya apa ya, takut udah jelas gitu, takut. Langkah yang diambil apa Bu? Ke rumah sakit. Waktu itu puji Tuhannya kita ada teman komsel yang memang ada tinggalnya di daerah situ. Mereka yang bantu untuk panggil ambulans untuk naik, karena ambulans bilang turun ke bawah. Gimana mau turun? Waktu itu di daerah mana Bu? Di Tangerang, di Tangerang. BSD ya. Okay. Di BSD. Jadi ambulan bilang ya udah pasiennya turun aja. Saya bilang pasiennya ini nggak bisa turun, udah nggak sadar. Terus suami saya waktu itu badannya gede ya. Stroke itu turun 25 kilo, jadi kebayang berat banget kan. Akhirnya teman komsel yang arrange semua sampai ambulansnya bisa naik ke atas pakai tandu, terus dibawa ke rumah sakit. Dibopong. Pada saat itu suami sadar? Nggak sadar. Oh udah nggak sadar? Udah nggak sadar gitu. Pingsan begitu? Ya kayak pingsan. Jadi dia cuma bilang apa ya? Kalau saya nggak salah dia bilang mau buang air besar, dia bilang gitu. Nah itu kenapa gitu? Saya udah lupa karena udah panik gitu. Jadi akhirnya ya makin lama di ambulans itu ditanya sama dokter yang ngikutin, kayak dites gitu tingkat kesadaran. Lama-lama dia udah nggak bisa respon. Oh gitu. Tingkat kesadarannya udah makin turun. Terus kan dia ada cek apa sih yang Apgar ya, kalau tingkat kesadarannya tuh makin lama makin turun. Dari bisa ngomong sampai udah nggak bisa ngomong, sampai Pak gerakan tangan kiri sampai udah nggak bisa berespon. Jadi pas sampai rumah sakit ya udah makin turun gitu. Terus apa yang dilakukan? Harus operasi. Jadi dokternya tanya ini mau operasi atau gimana? Ya tentu sebagai istri kita buat suami apa sih yang nggak diusahakan yang terbaik ya. Kalau harus operasi ya operasi gitu. Terus itu kan malam ya, kejadiannya itu jam 9. Kalau mau nunggu persetujuan asuransi itu kan takes time kan ya, jam 2 pagi kalau nggak salah. Akhirnya saya bilang ya udah kita akan jaminkan dulu mau urusannya gimana, yang penting harus tetap operasi. Terus terang saya takut banget karena nggak pernah terjadi kayak gini. Terus kalau dengerin orang kan harus dokter ini dokter itu, saya cuman bilang gini, Tuhan itu dokternya, mau dokternya siapa aja, tapi saya cuma percaya Tuhan itu dokternya gitu. Jadi apapun yang rumah sakit tawarkan, mau dokternya siapa, saya iya aja gitu. Terus dokternya malah bilang gini, Bu, kita itu dokter, kita kan cuman manusia gitu ya, tapi Ibu harus banyak berdoa. Nah disitulah saya hubungin gitu teman-teman komsel, udah pasti gitu, keluarga untuk bantu doa, karena ya tetap kuasanya kan di tangan Tuhan. Gitu sih. Jadi waktu dia mulai di CT scan nggak bisa, di MRI karena dia muntah kan nggak boleh bergerak. Jadi akhirnya sempat di CT scan, oh ya ini ada pecah pembuluh darah gitu, dan pecahnya besar, jadi ya memang harus dioperasi. Nah, dokter bilang operasi pun nggak menjamin, dia bilang gitu, karena ada yang habis operasi kesadarannya bangkit perlahan, tapi ada yang habis operasi ya nggak bangun lagi gitu. Jadi benar-benar ini butuh doa. Ya udah, saya bilang sebagai manusia, istri, saya cuma bisa mengusahakan yang terbaik, tapi kan hasilnya kan terserah Tuhan, kira-kira gitu. Itu sih. Jadi ya malam itu
nggak tidur udah pasti karena ya gimana bisa tidur gitu kan. Sembari nunggu operasi, baru operasinya besok jam 12 siang. Oh, jadi operasinya keesokan harinya jam 12 siang. Baru mulai operasi. Baru dioperasi. Gitu. Berapa jam di operasinya? Operasi kayaknya mungkin nggak lama sih, 1 jaman kayaknya. Operasi, saya lupa tepatnya, tapi nggak lama, 1 jam. Terus habis itu ya nunggu berapa hari, 5 hari kalau nggak salah. Nah, apa yang terjadi selama 5 hari itu? Apakah kondisinya menunjukkan suatu hal yang menenangkan atau malah sebaliknya? Koma kan? Koma? Iya kan, nggak sadar. Jadi dia di ICU. Ya macam-macam ada. Jadi setelah operasi masih nggak sadar kan? Enggak, nggak sadar. Yang saya ingat dia ada infeksi di paru-paru kan, pakai ventilator. Nah, dokter udah bilang jadi ada resikonya lah kira-kira gitu. Jadi waktu itu dia ada infeksi, jadi harus cari antibiotik yang cocok gitu. Nah itu lewat tes segala macam, jadi deg-degan lah kita ngelewatin. Kalau kayak ibarat ya di saham ya, hancur nih, crash ke bawah, itu turun terus kayak nggak tahu kapan selesai turunnya. Kira-kira keadaannya kayak gitu, dari pecah pembuluh darah itu kan turun, dioperasi kan iya. Kita nggak tahu sampai dia sadar baru balik arah kira-kira gitu. Jadi ada infeksi, harus cari antibiotik yang harganya lupa ya. Kayaknya waktu saat itu mahal banget deh pokoknya mahal gitu banget. ya. Saya cuma bilang ini, saya cuma iya semua yang rumah sakit tawarkan mau obat, iya pokoknya yang terbaik. Mau diusaha gimana, iya aja. Asuransi belum oke, iya dulu. Saya dari pihak keluarga, iya dulu gitu. Jadi nanti lihat kan, kalau asuransi kita mereka proof dulu kan. Iya, pokoknya saya bilang iya, selama itu menunggu masukin dulu obatnya. Kalau sampai enggak, iya kita dari pihak keluarga gitu. Jadi apapun lah. Sempet ada yang tanya ya, ini di cover nggak sama asuransi? Saya nggak ada waktu untuk Tuhan. Ini gimana ya Tuhan? Cuma bilang udah, yang penting doa dulu gitu. Jadi saya cuma bilang ya nggak tahu, mudah-mudahan aja, saya bilang gitu. Karena sebelum kejadian ini saya tuh nggak tahu apa-apa, semuanya urusannya tuh suami yang udah ngurus gitu. Selain paru-parunya yang infeksi, apa ada komplikasi-komplikasi lainnya yang memperberat kondisi dari yang suami? Paling saya inget paru-paru sih. Karena waktu itu kan pandemi yang Delta, dia juga kena Delta gitu. Jadi mungkin ya itu mungkin, atau mungkin karena pemakaian ventilator itu kan ada masa yang paling panjangnya, dan itu kayaknya mungkin dari situ gitu. Saya takut salah ngomong, tapi ya seperti itu. Itu sih yang selama menunggu sampai dia boleh sadar lagi gitu. Kira-kira waktu itu Ibu Linda itu ada perasaan putus asa nggak? Atau maksudnya melihat kondisi suami yang seperti saham yang makin crash ke bawah itu, apakah udah nyerah, pasrah gitu, dalam artian Ibu Linda udah bersiap-siap deh? Karena biasanya menurut pengalaman yang saya dengar juga gitu ya, pasien-pasien yang pecah pembuluh darah ya Bu ya, ya banyak yang nggak bisa melewati juga gitu ya. Apakah Ibu Linda sempat? Jujur kan saya nggak pernah tahu orang stroke itu kayak apa. Jadi no idea gitu. Di bayangan saya itu kan lagi liburan ya. Jadi sebelum liburan itu ada satu foto suami saya tuh angkat tangan kirinya, manggil saya sini, dia bilang itu. Nah, saya foto itu, saya cuman bilang saya percaya satu saat suami saya bisa gitu lagi gitu. Jadi saya nggak ada pikiran yang dia bakalan ninggalin saya gitu. Saya cuma bilang nggak tahu, kayak nggak kepikir ke situ aja gitu. Jadi percaya pokoknya pasti bisa melewati ini gitu ya. Karena saya tahu juga suami saya walaupun agak susah dibilangin, tapi dia orangnya tuh tough gitu. Tough, ya.
Berapa lama komanya Bu Linda waktu itu? Kalau nggak salah ingat, Rabu serangan, Minggu dia sadar. Oh, hari Minggu baru sadar. Dari Berarti hari Minggu dia sadar lah gitu. Dari serangan itu kan turun kesadaran tuh, itu benar-benar akhirnya nggak sadar-sadar sampai hari Minggunya baru sadar. Berarti kan operasinya hari Kamis ya? Kalau kejadiannya di hari Rabu? Kalau nggak salah 24 April itu kejadiannya. Berarti hari Minggunya baru sadar ya? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari baru sadar. Nah ketika sadar, seperti gimana tuh Bu Linda? Jadi gini, sebelum itu dokter udah kasih, waktu dia baru sadar ya, dokter udah kasih skenario gitu. Biasa kalau orang stroke itu setengah mati tubuhnya ya, dan kelihatannya suami ibu begitu, dia bilang. Terus kehilangan kemampuan bicara, jadi nanti harus terapi. Wah, saya dalam hati gini, banyak nih ya PR-nya gitu. Terus dia nggak bisa jalan lagi, dia bilang gitu. Oke, saya dengerin dokter ngomong, terus ayo Bu kita cek suaminya. Jadi dicek, iya benar, yang kiri itu nggak respon. Kalau yang kanan disuruh apa dia respon. Pulang dari situ saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya cuma bilang ini, saya mau ngobrol nih sama Tuhan. Kan biasa saat teduh ya, dan pada saat itu, pada masa itu, saat teduhnya saya itu paling banyak ngobrol sama Tuhan itu kalau lagi lari pagi. Jadi ya di situ kan kata orang kalau lagi olahraga itu ada endorfin gitu ya. Kalau pikirannya sumpek, senyawa itu benar adanya dan bikin kita tuh lebih terang. Jadi dulu gitu. hobinya lari setiap pagi gitu. Kadang pakai saat itu untuk bersaat teduh. Dengerin khotbah. Ya banyak hal lah yang kayak lagi analisa saham butek abis lari biasanya lebih cerah. Itu bukan karena larinya tapi karena hormon endorfinnya gitu kan. Nah waktu dokter bilang gitu, saya udah bertekad besok pagi saya akan saat itu caranya saat teduh saya tuh outdoor. Jadi saya jalan pagi itu keliling apartemen yang kita tinggal di situ. Saya nanya sama Tuhan, Tuhan, dokter bilang gini, saya nggak mau tahu dokter ngomong apa. Saya mau tahu Tuhan ngomong apa. Saya bilang gitu. Dokter bisa ngomong ini, saya nggak gue dengerin. Tapi yang saya cuma dengerin Tuhan mau ngomong apa gitu. Dan Tuhan cuma bilang ini tulang-tulang. Tulang-tulang. Jadi diingetin di Alkitab itu ada yang tulang-tulang udah kering terus didoain tumbuh daging. Tumbuh. Nah, saya cuma pulang langsung buru-buru saya cari tuh tulang-tulang kering. Jadi saya search di Bible Yehezkiel 37 ayat 5. Jadi itu aku akan menghembuskan nafas baru. Nah saya baca, oh ini, oke, langsung kan udah selesai kita siap-siap kita ke rumah sakit. Nah itu, jadi saya bacain itu ayat, pegang bagian kiri tubuh suami saya. Pokoknya saya bacain persis udah kayak gitu. Jadi saya percaya, ya udah Tuhan ngomong gitu, saya percaya aja perkataan Tuhan. Ya kata dokter gitu, ya udah ya kan itu kan analisanya dokter harus terapi gini. Ya saya jalanin terapinya, apanya ya dijalanin. Tapi imannya kepada Tuhan itu juga tetap harus nggak goyah ya Bu Linda ya, pokoknya menghadapi apapun ya. Nggak mau tahu Tuhan ngomong gitu, ya udah pokoknya itu pegang semua apa yang Tuhan janjikannya gitu. Iya sih. Nah setelah itu kejadiannya apakah terus menunjukkan hasil yang baik, bagus gitu ya, atau bagaimana proses kesembuhan? Kan saya pegang Tuhan ngomong kayak gitu, tapi kan dokter bilang dia harus terapi atau apa. Suami saya minta pulang sebelum waktunya. Jadi emang gitu tuh. Jadi
Dokternya belum kasih pulang, Belum. suaminya udah ngotot Iya, minta pulang. jadi saya gitu ya. spontan. Padahal belum bisa jalan tuh ya. Oh, belum. Ngomong udah bisa lancar lagi. Itu dia. Jadi kan dokter bilang kan dia tuh mungkin ada hilang, ada yang lupa, ada yang apa gitu. Jadi saya udah siap-siap, aduh gimana ya. Nah waktu dites itu tadi tes fisik, sekarang dites nih ngomongnya. Bisa baca nggak? Hilang nggak itunya? Kemampuan Jadi, bacanya. Nah dokter tes, coba Pak baca. Jadi suster tuh ada nama suster kan di sini. Bapak baca ini, terus dibaca. Coba Pak baca, dibaca. Jokowi. Aduh, saya bilang, wah bener nih. Suami saya nggak bisa baca nih. Saya bilang ini, saya mesti ngelesin ngomong, ngelesin baca. Habis itu udah dong. Saya bilang, wah saya lemes. Serius kan. dibaca Serius Jokowi? Jokowi. Udah gitu udah. Saya diem, misalkan. Terus saya selalu kan update kan sama keluarga. Hari ini gini. Terus ada temen nyeletuk, bercanda kali laki lo, dia bilang itu. Enggak lah, orang di ICU masa bercanda itu kan dia baru sadar, saya bilang gitu. Ya udah. Pas adiknya telepon, kan adiknya di Kanada telepon. Dia bisa ngomong bahasa Inggris. Lah, berarti nggak hilang nih ya kemampuan dia berbahasanya. Saya bilang, tapi dia bisa ngomong bahasa Inggris. Terus bisa, pertama tanya dulu, inget nggak sama saya? Inget semuanya udah. Nah, balik lagi dia minta pulang. Dia minta pulang pokoknya. Dokter bilang kalau mau pulang di rumah harus. Itu udah berapa lama di rumah sakit waktu itu dia minta pulang? Keluar dari ICU pun maksa. Dia udah marah-marah. Jadi Dia minta keluar dari kan berisik kan orang ICU semua orang yang keadaannya gawat. Dan dia marah-marah. Jadi kata dokter ini harus dipindahkan udah ke kamar biasa. Keluar dari ICU pindah ke kamar biasa. Drama. Maksudnya buat saya itu belum waktunya ya harus. Terus dari pindah kamar biasa, pindah pulang ke rumah pun begitu. Tapi pokoknya saya lupa, tapi totalnya itu 18 hari. 18 hari di rumah dari sakit. Dari masuk sampai pulang 18 hari. Harusnya belum gitu. Belum boleh pulang. Belum boleh pulang. Kan masih lumpuh. Nah, kalau pulang ibu harus siapin ranjang rumah sakit, toilet apa gitu-gitu. Jadi saya pontang-lanting dalam 1 malam. Itu saya ngomong hari ini besok mau pulang, itu saya calling. Itu kamar di rumah dirombak. Saya nggak mau tahu, pokoknya ranjang rumah sakit yang bisa naik turun otomatis itu harus bisa masuk. Harus ada ini, harus ada ini, harus ini. Pulangnya bingung ya, gimana cara pulangnya ya? Harus pakai ambulan, kata teman saya. Oh ya harus pakai ambulan. Nah kan dia kan masih gak bisa gerak ya. Lah lumpuh. Bangun pun, duduk pun belum bisa karena puyeng. Jadi posisinya gini. Dia minta pulang. Ya udah, mau pulang pakai ambulans, ditandu beramai-ramai naik ke saya di lantai 2. Di lantai 2 kan? Ditandu beramai-ramai itu naik ke lantai 2 dan besokan harinya bangun dia masih ingetan dia di rumah sakit. Terus saya bilang ini udah di rumah gitu, jadi dia masih ini. Balik lagi yang soal kemampuan baca, setelah udah sadar di sini dia bilang, ya iyalah gue bisa baca, dia bilang gitu. Ditanyain itu namanya siapa, jadi dia bener bercanda ya Jokowi. Padahal dia bilang dia sebel sama suster itu karena tangannya diikat. Memang kalau saya lihat di ICU semua kan diikat ya. Saya bilang lu sih bener-bener ya, orang di ICU mana ada yang bercanda sih, orang baru sadar gitu. Ya tau lah baca, disuruh baca, dia bilang. Kita kan nggak tahu ya kalau itu lagi dites gitu. Ternyata kemampuan dia nggak ada yang hilang. Ngomong bisa, baca bisa. Oh nyabut selang ini, dicabut nyabut sendiri. Kan nggak bisa masuk dong makanan. Iya. Itu. Di tes, lah Bu, ini kita mau masukin obat, makanan, gimana? Kalau nggak dari sini, makanya saya bilang itu benar di ICU harus dicabut. Diikat, karena di sekeliling suami saya tuh banyak selang. Di sini bolong, di sini dibolongin untuk narik darah keluar. Ya, sini dibolongin. Waktu masih di ICU yang dia belum sadar, itu selang semua.
satu-satu copotin itu. Nah terakhir selang di sini dicabut. Dia cabut sendiri. Satu ya kan bingung. Akhirnya malam itu saya GERD, saya kambuh karena saya bingung gimana nih ya. Gak bisa masuk obat, gak bisa masuk makanan. Akhirnya besok dites, lupa saya di bagian apa, mau dimasukin lagi. Orang udah sadar dimasukin lagi kan susah. Jadi dokter bilang ini, sekarang tes Bu. Kalau Bapak bisa minum tanpa tersedak dan bisa nelen, berarti ya udah nggak usah dimasukin lagi itu selang yang ini. Iya. Ya salah satu syarat mau pulang juga ini Harus dicabut. katanya gitu. Bisa nggak nelen tanpa tersedak? Jadi saya bilang ini, tes ya, minum. Sampai dokternya bilang videoin ya Bu, bukti. Oke, Buktinya. videoin, minum, nggak kesedek. Saya dalam di hati kecil saya bilang dia pasti kayaknya bisa nih. Orangnya kan tough kan, strong will gitu. Jadi dalam hati kecil saya dia pasti bisa sih. Bisa. Sekarang makan ya kesukaan kamu nih, roti, telen, nggak kesedek. Udah. Gitu. Jadi kalau kayak saham itu dia Sudah udah mulai menunjukkan rebound. Bawahnya udah ketemu, begitu dia sadar dia sebenarnya mulai udah rebound. mulai rebound. Sampai dia bisa jalan dalam waktu 1 bulan sejak pulang. Segitu gigihnya dia ingin sembuh ya, Bu Linda ya. Iya, kita dokter bilang kan harus fisioterapi seminggu 2 kali. Oh enggak, saya setiap hari. Nah, tantangannya setelah dia pulang nih sekarang di rumah gimana? Ibu Linda harus menghadapi suami dengan kondisi seperti itu, pekerjaan, urus anak, dan setahu saya, Bu Linda kan suami punya toko ya di rumah itu kan? Nah, berarti kan suami nggak bisa menghandle toko gitu. Nah, gimana Bu Linda coba ceritakan hal-hal yang terjadi setelah di rumah? Iya, itu kalau saya lihat sekarang, berarti itu titik balik arah patahnya hidup saya di situ kira-kira. Jadi apa yang tadi Roslyn sebutin, ya itu pindah ke pundak saya sekarang. Mulai dari terapi dulu. Kalau dokter bilang seminggu 3 kali, saya setiap hari. Karena saya ngejar golden periodnya stroke itu 3 bulan. Jadi dalam waktu 3 bulan itu perubahan yang paling besar terjadi itu di situ. Jadi kalau mau dia banyak berubah, di situ digeber. Oke. Jadi oke, kalau gitu kita akan kejar ini. Apa yang harus dikerjain? Fisioterapi. Oke, fisioterapi. Jadi waktu itu punya beberapa fisioterapis gitu, dan kebetulan fisioterapisnya juga saya percaya itu semua Tuhan yang kirim. Tuhan yang kirim orang-orangnya. Jadi saya cuma bilang, Pak, saya bilang sama fisioterapis saya tuh harus ada jadwal, harus sharing firman Tuhan di gereja, tapi saya mau suami saya ikut, dan dia juga bilang dia mau ikut. Gimana caranya dia ikut? Posisinya sekarang lagi Masih berbaring, berbaring, tapi dia mau tetap ikut. mau ikut gimana? Gimana caranya turun ke bawah? Bisa Bu, jadi dikejar itu untuk targetnya bisa ikut. Saya Bisa berdiri, berjalan, bergerak. ya berdiri dulu deh. Berdiri dulu. Duduk aja puyeng. Duduk dulu. Dari duduk berdiri dulu. Dari berdiri baru melangkah. Itu jadi setiap hari perlu fisioterapi gitu. Itu dulu, walaupun suami saya bilang capek, sakit. Oh enggak. Saya bilang itu tetap terapi. Ya saya tahu pasti dia sakit, tapi ya ini kan untuk ngejar pemulihan yang banyak di situ. Pernah merasa putus asa dan nyaris give up gitu nggak sih Bu Linda ketika menghadapi proses penyembuhannya? Give up-nya yang mana dulu nih? Give up dengan kondisinya, atau bahkan kan menghadapi seorang suami yang dalam kondisi seperti itu tapi dia keras kepala? Enggak sih. Sulit iya. Tapi tidak pernah give up. Sulit iya, tapi enggak sih. Sulit iya. Sulit, badan rontok. Udah jangan ditanya gitu ya. Suami saya nggak mau sama suster.
Saya pakai suster disuruh duduk aja di tengah di situ. Udah dibayar susternya duduk Iya. aja, istrinya tetap yang harus. Kan untuk ngebangunin dari dia tidur bangun itu pun berat loh. Nah, suster itulah yang bangun. Setelahnya saya gantiin pampers. Ya semuanya saya. Jadi kan juga dia belum pulih banget ya. Mungkin dia juga bingung dengan keadaan dia, kok saya gini. Jadi nggak bisa ini, nggak bisa itu. Iya gitu kan ya. dia juga pasti sulit nerima. Dia nggak mau pup, nggak mau. Dan harus pup berapa hari nggak pup. Itu hikmat dari Tuhan untuk saya bisa ngomong bahwa nggak apa-apa loh, saya yang ngebersihin. Saya ngerti dia juga sungkan. Kalau saya ada di posisi dia juga pasti sungkan. Tapi ya kalau bukan istrinya tuh siapa lagi, ya kan? Akhirnya saya udah bilang kalau saya dalam keadaan kamu juga pasti akan melakukan. Siap melakukan. Ya kalau segala saya hal. jadi dia juga pasti akan lakukan yang sama kan? Ya kan? Ya itu ya dia mau gitu. Akhirnya dia bersedia dilayani ya. Iya, maksudnya ya walaupun saya berusaha untuk nggak pakai masker, ya biar dia nggak sungkan lah gitu. Ya udah sebisanya saya kerjain sampai akhirnya dia bisa. Dia bilang pokoknya saya mau ke toilet target. Jadi target demi target. Target pertama bangun, target kedua keluar rumah sakit, target ketiga toilet. Sebelum bisa jalan toilet dulu, dia nggak mau di tempat tidur. Jadi dia bisa ke toilet. Bangun dulu, toilet yang duduk nggak mau juga. Jadi saya beli nggak kepake. Kan dokter rumah sakit harus punya ini gitu. Dia nggak mau toilet ya toilet, dia bilang itu. Saya udah bisa jalan gitu. Kita kalau orang yang sadar gitu ya, ya nggak bisa dong Pak. Bapak kan pulang aja ditandu ya Pak gitu. Tapi kan dia kan ya mungkin itu pun proses ya buat dia gitu. Tapi ya udah gitu. Bisa dilewati ya semuanya dengan. Iya satu-satu. Terus akhirnya jalan. Yang ke gereja itu dari tempat tidur sampai ke bawah 40 menit. Jadi kakinya 2 orang pegang kiri kanan, saya yang pegangin kaki. Jadi untuk turun tangga satu-satu yuk kita iniin, 2 pegang gitu. Jadi untung ada pegawai toko di pegawai rumah iya. Ada terapisnya juga. Terapisnya yang juga. ngajarin besok begini ya. Jadi 2 terus kakinya pokoknya bener-bener step by step, harus kaki ini dulu terus kaki ini, jadi di langkah gitu sampai bawah pakai kursi roda nyambung ke pintu gitu. Ya turun tangganya itu kan harus kan nggak bisa dong dibopong sampai di gereja dibopong lagi kursi roda. di kursi roda Kan ada lift tinggal roda. itu jadi nyambungnya pakai kursi roda gitu. Mau ke dokter juga mau nggak mau turun, jadi dari 2 orang sampai akhirnya bisa jalan sendiri. Kalau sekarang ini ya sudah melewati Hampir 3 tahun. 3 tahun ya. Ini lebaran ini 3 tahun. 3 tahun April nanti ya, 3 Iya. tahun ya. Nah itu sekarang gimana kondisinya suami? Sekarang tinggal tangan kiri, udah bisa jalan kan, tangan kiri fungsinya tinggal yang syaraf motorik halus. Masih terapi sampai sekarang, nggak pernah putus, mau lebaran, tahun baru. Masih setiap hari terapi tetap? Atau Berkurang. Kalau dulu setiap hari terus berkurang. Terapisnya juga masih terapis yang sama yang pertama itu masih 1, tinggal tambahan terapi yang lain gitu. Cuman mungkin sekarang tinggal seminggu 2 kali. Turun tangga bisa. masih udah bisa sendiri. Semua sendiri. Udah bisa ke toilet sendiri. Tapi mandi harus tetap dalam pengawasan dan masih ada dibantu karena kan tangan kirinya ini belum tidak leluasa bergerak ya, jadi sebelah kiri. Ini sudah connect, jadi syaraf kepala sama tangan udah connect, dalam arti gini, bukan buka gini bisa tapi gininya belum, begininya bisa gininya belum. Dulu itu nggak connect,
Jadi kalau misalnya saya bilang angkat tangannya, nyambung. Perintah ini nyambung gitu. Kalau dulu enggak. belum nyambung perintah. Jadi waktu itu nyambung dia sampai nangis. Saya juga Wow. udah nyambung dari sini. Senang sekali pasti rasanya terharu ya Bu. Ya sekarang kan latihan gitu. Setidaknya udah nyambung syaraf di sini sama sini. Itu. Tapi untuk fungsi sehari-harinya masih belum sih, masih terapi gitu. Masih terapi. Nah, melewati masa-masa ini ya Bu, 3 tahun dengan itu kan tadi Bu Linda bilang itu kayak titik balik arah gitu kan. Hal apa yang Ibu Linda tuh benar-benar dapatkan hikmahnya gitu ya, kalau boleh dibilang ya Bu, hikmatnya mengalami suatu perubahan dalam sekejap kan. Berarti yang tadinya santai-santai liburan tiba-tiba ada kejadian dan itu semua benar-benar kayak merubah hidup. Hal-hal apa yang Ibu Linda dapatkan sepanjang pengalaman itu? Pada saat itu ya, yang pasti prioritas saya suami, nomor 1. Jadi itu menggeser, waktu itu saya ada jadwal ngajar, jadi itu drop. Saya harus ujian untuk sertifikasi, itu juga saya drop. Jadi pada saat itu saya bilang gini, saham dan apapun itu nggak penting kalau misalnya kamu nggak ada gitu. Itu buat saya. Jadi itu drop, itu langsung bukan jadi utama. Terus pekerjaan suami tentu kan harus dikerjain. Itu 1 bulan pertama itu mama mertua yang bantu. Tapi dia harus ke Kanada, saya harus take over kan. Jadi itu jadi saya yang ngurus gitu. Tapi ada bagusnya juga karena sebelum itu saya nggak tahu apa-apa dengan pekerjaan suami gitu. Dulu manual kan, semua harga adanya di otak dia. Bahkan saya nggak ngerti buka handphone dia. Jadi waktu dia baru pertama sadar, PIN. Ini handphone nggak bisa dibuka sama PIN BCA. Betul, karena saya nggak tahu sama sekali pekerjaan dia. Jadi waktu baru dibuka, benar-benar waktu baru sadar, tolong kamu inget nggak ini cara buka handphone? Sama ini PIN BCA, saya bilang gitu. Terus saya rapihin, jadi sekarang ada sistem gitu. Itu 1. Dulu nggak pernah ngisi bensin. Semua udah disiapin sama suami. Sekarang ngisi bensin, mana ya itu cetakan buat buka bensin. Jadi belajar. Terus mobil tiba-tiba pagi kok nggak bisa dinyalain, ternyata akinya habis. Jadi yang kayak gitu tuh ya harus tahu. Jadi pinter ya, jadi bertambah keahlian ya Bu Linda. Iya. Terus mesti bayar listrik itu gimana ya? Ya kayak gitu. Jadi ya harus tahu. Saya bilang ini, pantesan ya dia pusing kepalanya ya. Dia bukan orang detail ngerjain kayak gitu. Kalau saya kan memang orangnya urusan kayak gitu bisalah dikerjain walaupun puyang-puyang gitu, tapi bisalah dikerjain, diatur cash flow-nya. Ya mungkin itu hal-hal tambahan yang harus saya kerjain. Tapi yang paling tantangan buat saya kan yang patah banget beloknya itu kan dulu setiap hari bermandikan sinar matahari pagi. Bisa lari pagi. Setiap pagi. Begitu masuk yang di rumah sakit itu saya 3 hari nggak keluar rumah sakit. Jadi begitu saya bahkan meninggalkan keluar pintu rumah itu ngerasa bersalah. Saya maunya di depan ICU nunggu, tapi nginep di ICU nggak tahan, badan saya sakit banget. Akhirnya saya izin sama dokter, saya tidur di apartemen. Tapi dokter bilang boleh, tapi handphone siap sedia. Kalau dihubungi harus ready. Nah itu dia yang tengah malam ini antibiotiknya itu lompat. Saya ya kan harus siap sedia. Nah pertama kali saya keluar dari gedung rumah sakit kena sinar matahari itu saya nangis. Saya bilang, Tuhan tuh baik gitu. Biar gimana pun tuh Tuhan tetap baik. Waktu itu lagunya itu Goodness of God. Jadi waktu
Kalau saya ngelihat gerbang rumah sakit Eka waktu itu, saya cuma bilang, sekalipun saya ngelewatin Lembah Kelam, bener-bener itu kan kejadiannya malam, jadi itu saya ngelewatin Lembah Kelam. Tapi saya tetap bilang tuh Tuhan baik. Waktu pertama kali muka saya kena sinar matahari, itu saya jalan ke belakang. Dari lobi saya jalan ke belakang, saya lihat gerbang itu lagi. Saya bilang, Tuhan itu tetap baik. Pada saat itu suami saya belum sadar. Saya tetap bilang, Tuhan tetap baik. Waktu saya keluar itu suami saya belum sadar. Tapi saya percaya. Dan saya tetap merasa Tuhan itu baik. Gitu. Ya memang berat ngelepas deal sama kesukaan Hobi, saya. kesenangan Bu Linda ya. Deal sama apa ya? Deal sama hobi. Mungkin itu yang proses sama diri saya itu yang paling butuh waktu. 1,5 tahun baru bisa oke, I let go, kira-kira gitu. Itu kan hal yang lari itu kan buat saya sekarang itu privilege. Dulu saya setiap pagi 1,5 jam lari. Sekarang saya nggak punya. Punyanya cuma 30 menit di pagi hari. Tapi ya tetap bersyukur saya masih punya 30 menit gitu. Ya itu sih di samping ya sekarang pekerjaan istilahnya nambah ya yang harus kalau sekarang di sini trading saham, di depan sini trading dunia real gitu, bener-bener Di real. toko ya. Di toko gitu, tapi it's okay. Kayaknya lama-lama bisa kok. Bisa. Kayak lari aja dulu nggak kuat 1 kilo, lama-lama 2 kilo, 3 kilo. Kayaknya sekarang bisa kok dijalanin sambil masih jemput anak, kadang-kadang Masih bisa hangout ya sama itu puji ibu-ibu, Tuhan ya. sesekali masih bisa ketemu teman-teman ibu-ibu. Masih bisa ngajar juga ya Bu Linda kan? Puji Tuhannya sekarang sejak suami saya tambah kuat kan, bisa saya tinggal untuk ngajar gitu. Ya nggak jauh-jauh tapi bisa ngajar yang kalau tahun-tahun pertama enggak ya. Tapi udah mulai dari online, terus mulai ada yang nanya onsite. Oke bisa, tapi masih nggak jauh. Jadi kayaknya ya kalau tadi rebound ya udah mulai istilahnya udah mulai kembali ke rutinitas yang sebelumnya, walaupun ada hal-hal yang nggak kembali, Tidak sama lagi nggak seperti sama dulu. lagi kayak dulu. Tapi ya it's okay gitu sih. Kalau saya jadi terpikir nih Bu Linda ya, melewati masa-masa ini pasti ada satu proses perubahan ya. Misalkan ada mungkin karakter traits kah itu gitu ya, sikap hati atau pola pikir, mindset, apa yang berubah yang dulu itu sekarang tuh kayak memberikan value yang baru gitu buat Bu Linda gitu. Waktu ada di rumah sakit, karakter suami saya kan berubah. Dan itu saya banyak baca gitu ya. Banyak baca artikel apa yang akan terjadi gini. Di situ tulisnya cuma beberapa kalimat bahwa dia membutuhkan dukungan dari keluarga yang paling dekat, tapi keluarga yang paling dekat juga yang akan kena tantangannya gitu. Itu cuma beberapa kalimat, tapi ngejalaninnya saya juga kaget-kaget gitu kan. Yang nggak pernah saya lihat suami saya melakukan itu dilakukan. Jujur buat saya juga ya terkaget-kaget gitu. Semua judulnya kaget gitu. Kalau dilihat dari POV-nya dia juga berat, dia juga bingung. Yang suami saya orangnya aktif banget.
aktif banget, tiba-tiba harus kayak gitu. Dia juga berat. Anak-anak juga berat. Anak-anak juga punya tantangannya sendiri masing-masing. Tapi level melayani Tuhan gini, di saat hati sakit, tapi saya ngelayanin ini tuh untuk Tuhan. Saya ingat banget, saya lap kaki suami saya cuma bilang, Tuhan, ini tuh saya lagi melayani Engkau. Saya nggak lihat dia itu, saya nggak ngelihat dia, tapi ya ini ngelayanin Tuhan tuh ini gitu. Masih sampai sekarang di saat sulit gitu, saya cuma ingat kan Tuhan bilang kalau ngelayanin dia tuh kasih orang lapar, kamu kasih makan. Yang ngelayanin bukan definisi melayani, ya itu yang saya lihat gitu di saat yang paling sulit, di saat hati saya luka, sakit. Tapi itu kan setiap hari saya harus ngelayanin. Harus tetap melayani suami. Iya, itu sih definisi melayani Tuhan itu. Ya itu. Jadi lebih luas, lebih dalam, Iya. lebih meaningful ya buat Bu Linda ya. Iya. Ya, di sini saya juga melihat ya mungkin juga sahabat Prostok, ketika kita bilang bahwa kita mengasihi, mencintai, ya. Nah mungkin di sini juga yang menonton ini atau sahabat Prostok ini banyak yang masih muda-muda, yang mungkin masih di masa berpacaran kah gitu ya, atau awal menikah, atau masih dalam pernikahan yang baik-baik saja gitu. Itu sepertinya gitu, mengasihi itu ya sekedar bersikap atau perasaan ya, tetapi ketika kasih itu benar-benar diuji lewat yang namanya melayani dengan kesungguhan, dengan kesetiaan, dengan kerelaan gitu ya, dan hati yang murah hati loh. Kita kadang jadi istri harus murah hati ya sama suami ya, benar-benar tuh diminta A kita harus kasih A plus gitu ya pasti. Nah itu akan menjadi makna yang lebih luar biasa lagi ya tentang kasih itu. Nah makanya tadi di awal saya bilang ke sahabat Prostok kalau janji nikah yang diucapkan di momen yang begitu indah ya, ternyata dibuktikannya itu tidak semudah ketika dia dikatakan gitu ya. Tapi perjuangan Bu Linda ini bisa jadi teladan buat kita semua. Jadi waktu suami saya nggak mau pup, saya baru ingat, saya bilang gini, kita kan janji in sickness and in health. Ini in sickness gitu, jadi ya ini janji nikah. Ya itu saya baru ingat, ini janji nikah. Saya kalau saya sakit, saya percaya kamu juga akan melakukan hal yang sama. Jadi saya waktu itu, karena saya bilang Tuhan ini berhari-hari dia nggak mau, saya minta hikmat mesti ngomongnya bagaimana sama dia. Dan saya bilang itu, saya bilang ini janji nikah itu. Ya ini saatnya. Ini saatnya saya bilang itu. Melayani dalam sakit pun tetap harus melayani. Ya baru dia mau dilayani. Dia rela tuh ya untuk dilayani. Saya tahu dia nggak enak hati. Ya saya juga bakalan yang sama. Baru mau dilayanin dan saya bilang ini sebersih-bersihnya, ini saat paling bersih, ngebersihin dia. Saya bilang gitu ya, seperti itu. Saya baru ingat itu sih. Iya, mungkin ya sahabat Prostok yang mengalami hal atau struggle, tantangan yang seperti Bu Linda alamin saat ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita minta Ibu Linda doakan sahabat Prostok ya, biar diberi kekuatan, biar diimpartasikan semangat melayani dan never give up-nya gitu ya. Luar biasa gigihnya merawat suami. Oke. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat-sahabat yang sedang di dalam tantangan,
untuk mereka yang merawat pasangan, orang tua yang sakit. Berikan ya Tuhan kekuatan hati, keteguhan, semangat, penghiburan yang daripada Engkau saja. Tuhan berikan. Biar di dalam hatinya Tuhan selalu memandang bahwa Engkau Tuhan yang baik. Apapun keadaan yang boleh terjadi, bahwa Engkau Tuhan yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau senantiasa memelihara. Bahwa kasih karuniamu cukup untuk sehari lepas sehari melewati setiap tantangan. Berikan kekuatan terus menerus, berikan juga pertolongan untuk sahabat Crosstalk yang sedang di dalam tantangan Tuhan dalam merawat siapapun. Karena Tuhan, seperti Engkau sudah membuktikan, Engkau sungguh ada, Engkau tidak pernah meninggalkan aku Tuhan. Melewati tantangan dalam kehidupan ini Tuhan, aku percaya Engkau juga Allah yang setia. Amin. Yang akan terus mendampingi setiap sahabat. Walaupun mungkin mereka nggak sadar, tapi Tuhan, Engkau tetap ada dan Engkau Allah yang setia. Aku percaya Tuhan, kasih karuniamu terus dicurahkan untuk sahabat Crosstalk yang sedang mengalami tantangan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terakhir mungkin Bu Linda ada pesan khusus untuk sahabat Crosstalk. Di saat kita ngelewatin tantangan, kita nggak punya pegangan apapun kecuali sama Tuhan. Karena Tuhan yang pegang hidup kita. Tuhan yang tahu ending ceritanya kayak apa. Untuk bisa ngelewatin setiap tantangan, setiap hal apapun, cuman Tuhan yang bisa nolong. Karena Dia yang ngerancang hidup kita. Apapun yang terjadi, tetap percaya. Tuhan pasti baik dan Tuhan setia dan Dia pelihara. Kalau saya sampai saat ini masih ada, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan tetap percaya, jangan hilang iman karena Tuhan baik. Itu aja sih. Amin. Kalau ada di antara sahabat Crosstalk yang ingin didoakan atau ingin konseling, bisa hubungi nomor yang ada tertera di layar ini. Terima kasih ya Bu Linda udah bersedia berbagi cerita dengan sahabat Crosstalk di Bincang-Bincang Crosstalk ini. Sekian sampai di sini sharing kita, cerita Bincang-Bincang Crosstalk. Untuk sahabat Crosstalk semua, sampai jumpa di kesaksian berikutnya. Hai sahabat Crosstalk, kamu suka dengan video ini? Kasih jempol. Kalau nggak suka, ya udah, unlike aja. Nah, kalau kamu ingin berbagi kesaksian atau mengomentari video ini, silahkan di kolom komentar ya. Dan kalau kamu merasa diberkati, kamu mau menjadi berkat, bagikan video ini ke teman, saudara, keluarga, ya sebanyak-banyaknya deh. Nah, kalau kamu tidak mau ketinggalan dengan kesaksian-kesaksian terbaru kami, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.